Jadi 2025 adalah tahun di mana Lewis akan mengawali cerita barunya bersama tim paling legendaris dalam sejarah F1 yaitu Ferrari. Nah, udah gak sabar kan kalian semua? Tapi karena ini masih Januari dan kita kemungkinan baru akan lihat konten dia berseragam merah tuh paling cepet di akhir Januari. Kita bahas aja nih 4 fakta menarik Lewis Hamilton yang mungkin kalian tuh sebelumnya tuh kayak belum pernah ketahui atau belum pernah tahu gitu ya. Ya kalau kalian udah tahu ya udah, tapi inilah 4 fakta Lewis Hamilton. Nah, kenapa 4 doang, Bang? Ya, biar cocok lah sama nomor balap dia. Lah, kan nomor balap dia tuh 44. Kenapa lu nggak bahas 44 faktanya, Bang? Hey, gue bahas 44 faktanya, bisa-bisa sampai akhir 2025 nanti pun ini nggak kelar-kelar videonya gue buat ya. Anyway, langsung aja kita mulai video ini. Jadi kita semua tahu Lewis Hamilton akan berseragam merah tahun ini. Tapi tahukah kalian kalau musim 2025 bukanlah pertama kali kita akan melihat Lewis berseragam warna merah di F1. BTW ini bukan seragam yang dia pakai di paddock ya maksud gue, tapi racing suit-nya. Nah, pada tahun 2011 dia pernah dipakai seragam merah atau race suit merah. Nih, keren kan? Yeah, sure. What happened? Nah, pada Chinese Grand Prix 2011, dia dan Jenson Button tuh menggunakan race suit McLaren berwarna merah. Tapi ini dalam rangka apa, Bang? Jadi tahun 2011 merupakan tahun di mana McLaren dan Hugo Boss tuh merayakan 30 tahun kerjasama mereka. Dan sebagai salah satu perayaannya, mereka meminta para fans untuk ngedesain race suit McLaren khusus di hari Sabtu. Jadi cuma di free practice dan qualifying doang. Dan banyak tuh desain-desainnya ya. Tapi pada Chinese Grand Prix 2011, kita seperti melihat sebuah foreshadowing jika Lewis suatu saat nanti pindah ke tim yang berseragam merah, ya contohnya Ferrari, dan mengenakan seragam merah itu. Dan siapa sangka 14 tahun kemudian, Doi akhirnya akan menggunakan seragam merah itu secara full time dalam 1 dan bahkan 2 musim. Gelo, tapi bayangin aja udah ngomong begini, dan untuk suatu alasan tertentu, plot twist itu terjadi di mana race suit Ferrari musim ini malah nggak merah. Nah, fakta kedua, Lewis Hamilton sejauh ini meraih 105 kemenangan dalam karir F1-nya, dan tentu itu bukan angka sedikit. Ya iyalah ya, dia doang pembalap yang dalam sejarah F1 yang mampu menyentuh angka 100 kemenangan. Tapi tahukah kalian dari 105 kemenangan itu, Doi tidak pernah meraih kemenangan beruntun lebih dari 5. Ya, mengingat pembalap brutal kayak Max menang 10 kali beruntun, Seb menang 9 kali beruntun, Michael Schumacher menang 7 kali beruntun, dan bahkan mantan nemesis dia dulu, Nico Rosberg, juga menyentuh 7 kemenangan beruntun. Lewis maksimal tuh hanya 5 kemenangan beruntun aja, dan dia melakukan itu 2 kali, dari Italian sampai US Grand Prix 2014, dan yang kedua kalinya itu dari Eiffel sampai Bahrain Grand Prix 2020. Kalau ditanya alasannya kenapa, ya pertama rival dia kan yang barbar semua ya. Ya contohnya Nico Rosberg lah, emang berat lah untuk mengalahkan dia sampai 5 atau 7 atau bahkan 9 balapan beruntun untuk kemenangan. Plus adalah faktor luck ya, seperti reliability yang selalu menahan dia untuk terus konsisten menumpuk kemenangan demi kemenangan secara beruntun. Tapi mengingat dia meraih 105 kemenangan dan menjadi pembalap dengan jumlah kemenangan terbanyak dalam sejarah F1, ya gue rasa dia nggak akan terlalu peduli lah ya soal rekor itu. Atau ya paling yang kalau bisa sampai kesel sama rekor-rekor ini ya Coltnya. Oh dear, it's happened again. Udah lama juga nih gue nggak menyenggol para Colt LH44 tercinta, kangen juga sebenarnya gue ya. Nah, fakta ketiga, ya kita semua tahu Lewis sampai sekarang tuh kan masih bertahan di F1 dan akan segera melanjutkan sebuah chapter baru dalam karirnya di F1. Tapi tahu nggak kalian kalau Lewis tuh hampir saja mengakhiri karir F1 itu dengan cepat. Dan cepat ini maksud gue sangat cepat. Jadi setelah menjadi juara dunia F1 di 2008, 2009 itu merupakan musim yang berat untuk dia dan McLaren, khususnya di awal musim, di mana mereka itu sama sekali tidak kompetitif di regulasi baru. Dan terdapat suatu kejadian di awal musim yang benar-benar bikin Lewis itu down banget, dan bahkan sempat mempertimbangkan untuk berhenti balapan di F1, dan kasus itu dinamakan Liegate. Di Australian Grand Prix 2009, terdapat safety car di akhir balapan karena insiden Seb dan Robert Kubica. Nah, pas safety car, semua pembalap itu tidak boleh menyalip dan harus berada di single line dan pemelan. Nah, Lewis yang berada di posisi keempat melihat Jarno Trulli itu melebar dan terpaksa menyalipnya. Nah, ini kan nggak boleh. Jadi McLaren tuh menginstruksikan Lewis untuk memberikan posisinya ke Jarno lagi. Tapi ini semua dilakukan dalam safety car, jadi itu nggak boleh karena melanggar regulasi.
Intinya Jarno diberikan 25 detik penalti karena kasus ini, dan itu membuat Lewis dipromot ke P3. Nah, jika kalian semua dipikir bersitulah endingnya, kalian sudah jelas amat salah. But wait, there's more. Nah, di Malaysian Grand Prix 2009, FIA itu menemukan bukti bahwa Lewis dan McLaren itu telah menginstruksikan untuk membiarkan Jarno lewat, ya mana itu benar. Tapi saat briefing atau meeting itu tidak ada tuh mereka bilang kalau kita tuh kasih dia lewat. Jadi McLaren tuh ya bisa dibilang bohong lah ya, menolak kebenaran. Nah, ketahuan bohong kan? Akhirnya Lewis kena diskualifikasi dari Australian Grand Prix, dan Dave Ryan, salah satu perwakilan dikabarkan mendorong Lightgate ini, disuspend nama McLaren dan akhirnya dipecat. Lewis di Malaysia langsung disuruh FIA untuk minta maaf dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di Australia. Ini tuh udah kayak anak yang disetrap sama gurunya di sekolah dan disuruh minta maaf di satu kelas atau bahkan satu sekolah ya. Nah, ini tuh benar-benar ngena banget di Lewis, dan di usianya masih 24 saat itu, dia sempat untuk berhenti balapan setelah kejadian itu. Dia menjelaskan ketika rasa emosi itu lagi tinggi, lu tuh berpikir tentang banyak hal, dan ini benar juga sih ya. Dan ini adalah salah satunya, tapi dia juga mengingat bahwa dia tuh sangat mencintai olahraga ini dan pastinya ingin terus balapan. Tapi coba bayangin dah ya, seandainya dia pensiun setelah kejadian itu. Gila, gue nggak bisa bayangin F1 tuh nantinya gimana dalam kedepannya ya. Ya untungnya dia tidak pensiun muda dan berujung mencapai kesuksesan besar di masa yang akan mendatang. Next, kita ke fakta keempat dan terakhir, dan ada alasan kenapa gue meletakkan fakta ini di nomor 4. Nah, kita semua tahu Lewis itu sudah diberikan gelar knighthood dari kerajaan Inggris, dan kita semua sekarang mengenalnya sebagai Sir Lewis Hamilton. Tapi tahukah kalian kalau doi itu merupakan pembalap F1 keempat dalam sejarah untuk mendapatkan gelar Sir ini, mengikuti jejak Sir Jack Brabham, Sir Stirling Moss, dan Sir Jackie Stewart. Ketiga pembalap tersebut merupakan pembalap legendaris dalam sejarah F1, dan setelah menyamai rekor Michael Schumacher dengan menjadi juara dunia 7 kali F1, dan tentunya atas segala hal yang dilakukan sebagai aktivis, Lewis mendapatkan gelar Sir ini dan menjadi pembalap F1 keempat untuk mendapatkan gelar ini. Emang identik sekali doi dengan nomor 4 ini ya. Waduh, ada fanbase yang bakal ke-trigger nggak ya? We don't care. Let me tell you. We don't care. Ya, di tahun 2021 dia tuh emang diberikan gelar ini, tapi baru diberikan di Buckingham Palace tuh pada tahun 2022 karena pandemi. Jadi ya, ironis aja dia tuh dapat gelar ini ketika dia meraih pencapaian tertinggi dalam karirnya. Tapi baru diberikan medal dan honornya setelah salah satu kejadian terendah dia di F1, yaitu momen Abu Dhabi Grand Prix 2021. Anyway, berikut merupakan 4 fakta menarik yang mungkin kalian tuh belum ketahui mengenai Lewis Hamilton. Gimana? Kira-kira dari 4 fakta tersebut, adakah yang belum kalian ketahui, atau udah tahu semua, atau malah belum tahu sama sekali semuanya? Ya, semoga dengan video ini kalian jadi tahu lah ya. Dan tentunya kita nggak sabar untuk melihat doi balapan dengan Ferrari untuk 2025 dan seterusnya. Sekian video kali ini, gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudah lelah. Seperti biasa, bagi yang sudah menonton, gue mengucapkan thank you very much.